Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas 12 MIPA 1 ingin mempresentasikan tentang materi advokat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feni Oktaviani Budi, absen 8. Perkenalkan, nama saya Kaila Naza, absen 17. Perkenalkan, nama saya Yonju Vanka, absen 36. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rifandi, absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Yusuf, absen 19. Dan perkenalkan, nama saya Rehi Firdaus Kardianto, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari advokat. Apa sih advokat itu? Advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan, atau seseorang yang mempunyai izin praktik beracara di pengadilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, istilah beracara ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Nah, advokat juga berkaitan erat dengan istilah pengacara yang berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Nah, apa saja sih jasa hukum yang dapat diberikan kepada advokat? Nah, contohnya itu berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa dari klien, membela, mewakili, mendampingi, dan melakukan berbagai tindakan hukum lainnya demi memenuhi kepentingan hukum klien. Yang kedua itu ada dasar hukum. Dasar hukum itu yang pertama ada terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang kedua itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dan yang ketiga itu terdapat dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Kementerian dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA 05 SKB 7198 Nomor M03 PR 085. Yang keempat itu Requirement of the Organisati and Head Bailiff and Justice in Indonesia 1847 nomor 23 STB 1848 nomor 57. Dan yang kelima itu pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Selanjutnya itu terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam perkara pidana, seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat. Selanjutnya itu terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam. Yang selanjutnya itu pasal 37 advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dan yang terakhir itu pasal 40, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 dalam undang-undang. Nah, selanjutnya di sini advokat juga memiliki hak, yaitu yang pertama adalah hak kebebasan dan kemandirian atau independen. Nah, hak ini diatur dalam yang pertama di dalam pasal 14, yaitu yang berbunyi advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan yang dilansir oleh Peradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia, kode etik advokat ini adalah peraturan tentang kode etik dan ketentuan tentang dewan kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi advokat sebagai satu-satunya peraturan kode etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia. Nah, yang kedua
terdapat di dalam pasal 15, yaitu advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Nah, di pasal 15 ini hampir sama dengan pasal 14. Bedanya, kalau di pasal 14 ini berbunyi advokat bebas mengeluarkan pendapat. Sedangkan di pasal 15 ini berbunyi advokat bebas menjalankan tugas profesinya. Lalu yang kedua ini ada hak imunitas dan kekebalan. Nah, hak imunitas dan kekebalan ini terdapat pada pasal 16, yaitu advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana di dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Nah, maksudnya, jika di dalam sebuah persidangan ada seseorang yang tidak setuju dengan pendapat seorang advokat ini, ia tidak bisa menuntut advokat ini secara perdata maupun pidana. Nah, selanjutnya ada pasal 18, yaitu yang berbunyi advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Jadi advokat ini tidak bisa disamaratakan dengan kliennya dalam membela perkara klien ini. Jadi sama aja maksudnya dengan pasal 16 ini, yaitu advokat tidak bisa dituntut atau disalahkan secara perdata maupun pidana. Nah, selanjutnya itu ada hak meminta informasi. Hak meminta informasi itu diatur dalam pasal 1 yang berbunyi, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya itu ada hak ingkar atau mengajukan keberatan dalam persidangan. Hak ingkar itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi, pertama, pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Terus yang ketiga, apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum bagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. Selanjutnya itu hak untuk menjalankan praktik peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 2 yang berbunyi, wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Berarti ini meliputi wilayah semua NKRI. Selanjutnya itu hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lain diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi, advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan advokat berstatus dengan sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kependudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya ada hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi menahan dokumen. Diatur dalam pasal 1 ayat 7 yang berisi tentang honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan klien. Lalu ada bab 5 pasal 21 yang berisi tentang 1. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Yang kedua, besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
Lalu, hak untuk melindungi dokumen dan rahasia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 19. 1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Lalu yang kedua berisi tentang advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya, terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Lalu, hak untuk melindungi dokumen rahasia juga diberikan kepada pihak tertentu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dan ada J, hak melakukan legal opinion. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin ya tentang beberapa hak advokat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban advokat. Di sini udah ada beberapa contohnya, tapi saya ingin menambahkan 3 kewajiban yang menurut saya penting. Yang pertama itu adalah advokat harus bersikap adil. Dalam artian, advokat itu tidak boleh membedakan kliennya berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama, politik, budaya, dan latar belakang sosialnya. Yang kedua, ada advokat harus merahasiakan semua yang diketahui kliennya. Dan yang ketiga, advokat yang sudah menjadi pejabat negara tidak boleh melakukan tugasnya sebagai advokat selama masih memiliki jabatan itu. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.